Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di cerita hari ini episode ketiga. Ada masa ketika hidup terasa seperti lorong panjang yang lampunya redup. Ketika langkah terasa berat bukan karena jarak, tapi karena beban yang kita bawa dalam diam. Ada hari-hari saat kita tidak ingin bangun, tidak ingin menjelaskan apapun kepada siapapun, tidak ingin pura-pura kuat lagi. Lalu di tengah semua itu, entah dari mana, ada tangan-tangan kecil yang menahan kita agar tidak jatuh. Tangan-tangan yang sering kita anggap sepele, tapi justru menjadi alasan kita bertahan sampai hari ini. Support system, istilah yang sering terdengar sederhana, seperti sesuatu yang bisa dicari dan dimiliki semua orang. Padahal kenyataannya, support system itu tidak selalu berbentuk keluarga, tidak selalu berupa sahabat dekat, tidak selalu tampak, bahkan kadang datang dalam bentuk yang tidak pernah kita duga. Dan mungkin selama ini kita lupa, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Kita hanya tidak terbiasa melihat siapa saja yang diam-diam berdiri di samping kita. Ada seseorang yang kita kenal, tapi tidak terlalu dekat. Ia pernah berkata, teman itu bukan yang selalu ada, tapi yang selalu muncul pada momen kita paling tidak sangka. Dan mungkin itu benar. Support system bukan soal frekuensi, tapi soal kehadiran pada waktu yang paling tepat. Ada teman yang hanya mengirim pesan, "Lu lagi di mana? Mau ketemu nggak?" Tanpa tahu bahwa pertanyaan sederhana itu bisa menyelamatkan seseorang dari pikiran gelapnya sendiri. Ada rekan kerja yang tiba-tiba menawarkan kopi, bukan karena mereka tahu masalah kita, tapi karena mereka merasakan sesuatu yang tidak kita ucapkan. Ada juga strangers, orang asing yang tidak mengenal kita sama sekali, tapi beberapa kata atau tindakan kecil mereka entah bagaimana menahan kita dari tepi jurang, seperti supir ojek yang bilang, "Semangat ya bang." Seperti kasir minimarket yang menyapa dengan tulus, "Hati-hati di jalan ya kak." Dalam hidup yang terasa berat, kadang kalimat paling ringan bisa menjadi jangkar yang menghentikan kita dari tenggelam. Tapi support system tidak selalu berupa seseorang yang hadir dari luar. Ada masa ketika kita tumbuh di lingkungan yang tidak memberi dukungan apapun. Ada masa ketika keluarga justru menjadi sumber luka. Ketika rumah bukan tempat pulang melainkan tempat bertahan. Di situ kita belajar membangun support system dari awal. Dengan tangan sendiri, kita belajar memberikan pelukan pada diri sendiri, belajar memeluk rasa sakit yang tidak pernah diakui orang lain, belajar menjadi tempat pulang bagi diri sendiri. Self-support system, sesuatu yang paling sulit tapi paling setia. Kita mulai dari hal sederhana, yaitu tidur cukup, makan yang benar, berjalan keluar rumah hanya untuk melihat langit. Kita menulis catatan kecil untuk diri sendiri. Lu sudah sejauh ini, jangan berhenti. Kita belajar mencari makna dari hal-hal kecil, menemukan kekuatan dari kebiasaan yang pelan-pelan menyembuhkan. Bahkan ketika dunia terasa terlalu bising, kita belajar membuat ruang tenang di dalam kepala kita sendiri. Dan tanpa kita sadari, di tengah semua rasa hancur itu, kita sedang membuat sistem pendukung yang paling kuat, yaitu diri kita sendiri. Namun, sekuat-kuatnya kita ingin menjadi independen, manusia tidak diciptakan untuk menghadapi hidup sendirian. Bahkan, orang paling kuat pun membutuhkan tempat bersandar. Kita butuh ruang aman untuk bercerita tanpa dihakimi. Kita butuh telinga yang mau mendengarkan tanpa ingin terlihat paling benar. Butuh seseorang yang berkata, "Gua di sini, gua nggak kemana-mana." Support system bukan tentang jumlah, bukan soal punya 10 teman atau 15 komunitas. Support system adalah satu atau dua orang yang keberadaannya membuat dunia terasa lebih ringan. Bisa pasangan, saudara, bisa teman lama, guru, rekan kerja yang bahkan tidak kita sadari sedang memperhatikan kita. Dan yang paling penting, support system membutuhkan kejujuran.
Karena tidak ada yang bisa membantu kita jika kita selalu berpura-pura baik-baik saja. Tidak ada teman yang tahu kita sedang tenggelam jika kita selalu bilang, "Gua kuat kok." Kadang yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk berkata, "Gua butuh ditemani," itu saja. Ada hal menarik tentang support system. Semakin kita bertumbuh, semakin kita menyadari bahwa dukungan tidak harus selalu datang dalam bentuk kata-kata yang indah atau nasihat panjang. Dukungan bisa berarti seseorang yang duduk di samping kita tanpa banyak bicara. Bisa berarti seseorang yang tidak menuntut kita cepat sembuh. Bisa berarti seseorang yang tetap di sana meski kita tidak tahu harus berkata apa. Support system adalah mereka yang melihat kita bukan dari keberhasilan atau kegagalan, tapi dari kemanusiaan kita. Mereka yang menerima versi kita yang paling rapuh, bukan hanya versi terbaik kita yang tampil rapi di depan umum. Dan kadang support system itu adalah mereka yang hanya meminta satu hal sederhana, yaitu tetap bertahan hidup. Jadi, kalau hari ini kita merasa letih, kalau langkah kita berat, kalau dada kita sesak, ingatlah bahwa kita tidak harus melalui semuanya sendirian. Mungkin kita tidak menyadarinya, tapi selalu ada seseorang atau sesuatu yang sedang menahan kita agar tidak jatuh. Ada teman yang memikirkan kita, ada seseorang yang diam-diam memperhatikan, ada orang yang mendoakan dalam sunyi. Ada versi diri kita di masa depan yang berharap kita tidak menyerah hari ini. Kita bertahan bukan hanya karena kita kuat, tapi karena ada yang membuat kita merasa pantas untuk bertahan. Support system bukan sekedar orang-orang di sekitar kita, tapi pengalaman, kenangan, dan harapan yang menahan kita tetap berdiri. Pada akhirnya, cerita ini hanya ingin mengingatkan satu hal. Kita boleh lelah, kita boleh rapuh, kita boleh berhenti sejenak. Tapi jangan menyerah, please. Karena ada yang ingin melihat kita hidup, ada yang ingin melihat kita sembuh, ada yang ingin melihat kita bahagia. Dan bahkan jika tidak ada seorang pun, masih ada diri kita sendiri yang ingin bangkit suatu hari nanti. Dan itulah alasan yang cukup untuk bertahan. Kalau kita butuh istirahat, istirahatlah. Kalau kita butuh menangis, menangislah. Kalau kita butuh seseorang, carilah mereka. Tapi jangan pergi terlalu jauh, jangan hilang terlalu lama. Dunia masih menunggu versi terbaik dari diri kita sampai kapanpun. Dan percayalah, kita tidak sendirian. Sampai jumpa di cerita hari ini, episode selanjutnya, teman-teman.